Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zor Mamun dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, NIM 20 461130 EK 23086. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal dan pembahasan UAS Matematika Ekonomi tahun 2020. Langsung saja kita menuju ke soal pertama. Soal pertama, jelaskan konsep optimisasi dengan menggunakan turunan. Kemudian berilah satu contoh penggunaannya di bidang ekonomi yang berbeda dari yang telah dibahas dalam kelas. Jadi soal pertama, kita diperintahkan untuk menjelaskan konsep optimisasi dengan menggunakan turunan dan menyertakan penerapannya dalam bidang ekonomi. Masalah yang paling umum yang dihadapi dalam permodalan ekonomi adalah menentukan pilihan yang paling optimum untuk mendapatkan hasil yang maksimum atau minimum. Nah, dari sini maksimum adalah jika kita bisa melihatnya dari segi keuntungan dan daya guna pelanggan. Sedangkan minimum contohnya adalah kerugian dan biaya produksi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa masalah optimisasi itu ada dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum, atau bisa juga kita sebutkan memaksimumkan dan meminimumkan fungsi. Kemudian, apabila suatu fungsi y sama dengan fx, akan ditemukan nilai x sehingga fungsi f mencapai nilai maksimum atau minimum. Nah, nilai ini bisa kita sebut dengan nilai ekstrim. Jadi kapankah suatu titik itu bernilai maksimum atau minimum? Suatu titik dikatakan maksimum, sebut saja titiknya kita sebut dengan istilah x star. Dikatakan nilai maksimum global jika fx star lebih dari dengan fx untuk setiap x anggota R. Kemudian titik x star dikatakan nilai minimum global jika fx star kurang dari fx untuk setiap x anggota R. Kemudian titik x star 2 dikatakan maksimum lokal jika fx star 2 lebih dari fx untuk setiap x anggota I dalam suatu interval I. Titik x star 2 dikatakan minimum lokal jika fx star 2 kurang dari fx untuk setiap x anggota I dalam suatu interval I. Jika suatu fungsi terdiferensial f mencapai titik ekstrim, keadaannya bisa kita namakan dengan maksimum atau minimum di titik x star, maka f absen x star sama dengan 0. Kemudian titik x star dikatakan titik stasioner fungsi terdiferensial f jika f absen x star sama dengan 0. Jika f absen x sama dengan 0 dan f turunan kedua x kurang dari 0, maka fungsi terdiferensial f mencapai titik maksimum lokal di x star. Jika f absen x sama dengan 0 dan f turunan kedua x lebih dari 0, maka fungsi terdiferensial f mencapai titik minimum lokal di x. Jadi setelah saya gambarkan grafiknya di sini, titik A adalah suatu titik maksimum lokal dan titik B adalah titik minimum lokal. Jadi gambarnya seperti itu. Kemudian titik stasioner fungsi terdiferensial bisa merupakan titik ekstrem atau juga bisa merupakan titik belok. Setiap nilai ekstrem fungsi terdiferensial merupakan titik stasioner, tetapi tidak semua titik stasioner merupakan titik ekstrem. Nah, jadi bisa kita lihat di grafiknya. Nilai maksimum atau minimum. Dalam kasus ini, titik A ini adalah titik minimum. Sedangkan dalam grafik yang kedua, titik B ini bisa kita sebut sebagai titik belok karena dia itu tidak
mempunyai nilai ekstrim. Jadi di sini titik B itu dia itu merupakan titik balik, tetapi sifatnya adalah tidak ekstrim. Kemudian soal penerapannya dalam bidang ekonomi, sebuah perusahaan mempunyai fungsi biaya total dan fungsi penerimaan sebagai berikut. Nah di sini tuh C sama dengan 1/3 Q pangkat 3 min 7Q kuadrat ditambah 111 Q plus 50 dan Q-nya 100 min P. Nah dari sini kita bisa kita ubah ke dalam P sama dengan ini 100 min Q. Kita ubah ke sini. Tentukan output Q untuk memaksimumkan laba dan carilah laba maksimum. Pertama-tama kita harus mencari fungsi penjualan. Nah Rx itu rumusnya P dikalikan karena P-nya itu kita sudah mencari sebelumnya. Jadi kita langsung substitusi ke fungsi tersebut. Jadi fungsi pendapatan Rx sama dengan 100Q min Q kuadrat. Kemudian kita cari fungsi profit, yaitu rumusnya adalah fungsi pendapatan dikurangi fungsi biaya. Sehingga kita dapatkan hasil min Q per 3 min Q pangkat 3/3 ditambah 6Q kuadrat min 11Q min 50. Kemudian kita kalikan dengan 3. Sehingga hasilnya min Q pangkat 3 plus 18Q kuadrat min 33Q min 150. Dalam soal untuk mencari dan untuk mencapai Q pada saat laba maksimum, maka turunan fungsi Q absen X sama dengan 0. Q absen X sama dengan min 3Q kuadrat plus 36 Q min 33. Jadi ini adalah turunan dari fungsi Px. Kita turunkan dengan P absen X sama dengan 0. Kemudian kita bagi dengan 3, sehingga min Q kuadrat ditambah 12Q min 11. Kemudian kita faktorkan hasilnya, terdapat dua faktor, yaitu Q sama dengan 11 dan Q sama dengan 1. Kemudian kita masukkan ke dalam sini, ke dalam fungsi profit tersebut. Dihasilkan 334 untuk Q sama dengan 11. Sedangkan kalau kita masukkan Q sama dengan 11 ke dalam fungsi profit ini, maka hasilnya negatif. Jadi yang kita pakai adalah Q sama dengan 11 dengan laba maksimum yang dihasilkan sebesar 334. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui pada pabrik kaos Apollo terdapat mesin pencetak tekstil yang berumur 4 tahun dan memberikan pendapatan dengan rate sebesar R absen T sama dengan 4T plus 3 100 juta rupiah per tahun dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 50 juta per tahun. Dalam soal, hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Hitunglah profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Jadi dalam fungsi R absen T sama dengan 4T plus 3 dibagi 4T kuadrat ditambah 6T plus 1 bisa kita misalkan, yaitu U sama dengan 4T kuadrat ditambah 6T plus 1. Kemudian kita turunkan terhadap T. Jadi DU per DT sama dengan 8T plus 6. Kemudian kita keluarkan 2 untuk mempermudah proses penyelesaiannya. Sehingga 2 dikalikan dengan 4T plus 6. Kemudian delta T kita pindah ke kanan dikalikan dengan 4T plus 3, kemudian 2 kita pindah ke ruas kiri, sehingga DU per 2 sama dengan 4T plus 3 dikalikan dengan DT. Dari fungsi R absen T tersebut kita integralkan sehingga hasilnya menjadi integral 4T plus 3 per 4T kuadrat ditambah 6T plus 1 dikalikan dengan DT. Nah karena kita sudah mempunyai DU per 2 sama dengan 4T plus 3 kali DT, kita masukkan ke dalam integral tersebut sehingga setengah dikalikan integral 1 per U DU.
Kemudian kita cari hasilnya menjadi setengah dikalikan dengan ln U plus C. Karena dalam soal ditanyakan pendapatan pada tahun ketiga atau pendapatan selama 3 tahun, kita masukkan angka 3 sebagai pengganti T. Setengah dikalikan dengan ln 4T kuadrat ditambah 6 kalikan T plus 1. Hasilnya adalah setengah dikalikan ln 55. Setelah dicari menggunakan kalkulator, bisa kita tulis hasilnya 4,007331,9 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 2,0036666595. Nah, satuannya ini adalah dalam ratusan juta rupiah. Jadi sudah ketemu pendapatan selama 3 tahun sebesar sekitar 200.366.659,5. Kemudian soal berikutnya menanyakan tentang profit selama 3 tahun. Untuk mencari profit selama 3 tahun, kita perlu tahu terlebih dahulu berapa sih biaya selama 3 tahun. Jadi biaya selama 3 tahun itu kan awalnya 50 juta itu per tahun. Kemudian kita kalikan dengan 3 sehingga hasilnya adalah 150 juta. Ini adalah biaya selama 3 tahun. Untuk mencari profit selama 3 tahun, kita perlu mengurangkan pendapatan dengan biaya. Jadi dari yang tadi sudah kita dapatkan sebanyak ini 200.366.659,5 dikurangi 160 juta sehingga hasilnya adalah sekitar 50.366.659,5. Jadi profit perusahaan selama 3 tahun sebesar 50.366.659,5. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Y sama dengan ruas kiri kan min B dikalikan dengan Y min T0 sehingga C ditambah B Y min T0 sama dengan A. C plus BY min B T0 sama dengan A. Kemudian di soal juga disebutkan bahwa G kecil dikalikan Y sama dengan G. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk AX sama dengan B. Jadi dalam bentuk matriks koefisien-koefisiennya kita masukkan ke dalam matriks tersebut. 1 min G min 1 0 B 1 min B G 0 0 Y C T0 sama dengan 10 A dan G. Nah, kemudian dalam soal yang B disebutkan bahwa G sama dengan 1/5 B 2/5 A 300 I 0 110 dan T 0 180. Kita masukkan ke dalam matriks ini. Jadi kita masukkan ke sini. Sehingga hasilnya adalah 4/5 min 1 0 2/5 1 min 2/5 1/5 0 0 YC 80 180 30 306. Kemudian kita selesaikan. Kita mencari data.
fx-nya, yaitu menggunakan ekspansi kolom pertama baris ketiga 1/5. Ditemukan hasilnya 2/25. Kemudian dengan cara yang sama kita mencari nilai T0. Kita menggunakan ekspansi baris ketiga kolom pertama. Kita menemukan determinan T0 nya sama dengan 1/5 dikalikan determinan 110/300 min 0 plus G, karena G nya ini dari determinan A dan determinan T0 adalah karena tadi pas saya menggunakan ekspansi baris ketiga kolom pertama, karena saya memilih itu karena supaya kita tinggal mencari nilai ini, dan nilai 0 nya itu kan di sebelah kanannya itu otomatis bernilai 0, jadi nilainya langsung 2/25. Sedangkan T0 nya itu cuma 1, sedangkan G nya itu kita perlu mencari nilai G. Nah, aturannya dalam metode Cramer itu plus, min, dan plus. Kita masukkan ke rumus tersebut sehingga ditemukan determinan T0 sama dengan 6/5G min 84. Jadi tadi dalam soal diketahui bahwa T0 itu bernilai 80. Nah, rumus dari T0 adalah determinan T0 dibagi determinan A. Nah, nilainya itu 80. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus 6/5G min 84 min 2/25 sama 60. 6/5G min 84 nah, 80 itu kita kalikan dulu dengan 2/25. Kita kalikan dulu. Hasilnya 6,4. Setelah dicari, nilai G ketemu 75,33. Karena dari soal disuruh untuk menentukan titik keseimbangan pada saat titik keseimbangan menggunakan metode Cramer. Jadi setelah nilai G ketemu, kita sekian penjelasan dan pembahasan dari saya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan dan mungkin tidak sesuai, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.